Dalam video hari ini, aku akan menunjukkan kepada kamu cara membuat grafik situs web modern di Canva yang benar-benar sesuai dengan tren desain tahun ini, khususnya hero section dan banner sosial yang terlihat bersih, penuh niat, dan kekinian. Banyak orang menggunakan Canva, tetapi desain mereka masih terlihat ketinggalan zaman atau generik. Jadi, alih-alih hanya mengklik template, aku akan memandu kamu tentang cara memikirkan tata letak, spasi, tipografi, dan hierarki visual sehingga grafik kamu terlihat seperti milik situs web asli yang berkualitas tinggi. Ini adalah panduan langkah demi langkah. Jadi, baik kamu mendesain untuk situsmu sendiri, proyek klien atau konten sosial yang perlu sesuai dengan merek kamu akan dapat mengikuti dan menerapkannya segera. Aku Erin dari My First Website. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk, pastikan untuk menggunakan tautan di bawah ini untuk membuka Canva sehingga kamu dapat mengikuti langkah demi langkah saat kita mendesain ini bersama. Setelah kamu mengklik tautan kami di bawah, buka desain. Jadi, sekarang setelah kamu membuka desain untuk situs web, kamu dapat melihat bahwa template terbuka dan kamu dapat memilih berbagai template yang sudah dibuat untuk kamu. Dengan begitu, kamu tidak harus mulai dari nol. Oke, jadi sekarang setelah aku memilih sebuah template, kita akan mulai mengedit hero section ini secara real time. Jadi, kamu dapat melihat bagaimana perubahan kecil yang disengaja secara instan modernisasi desain tersebut. Jadi, pertama klik langsung ke tajuk utama di sisi kanan halaman. Saat ini, tajuk utamanya berbunyi Journey to Inspiration. Ini terdengar bagus, tetapi tidak jelas. Ini tidak memberitahu pengunjung untuk siapa situs ini atau apa yang akan mereka dapatkan darinya. Jadi, mari ganti tajuk utama itu dengan desain situs web yang sebenarnya menghasilkan konversi. Luar biasa. Jadi, ini agak besar. Jadi, aku akan memilih ini dan membuatnya lebih kecil. Bagus. Jadi, ini adalah tajuk utama modern karena jelas, didorong oleh manfaat dan percaya diri. Tahun ini, tajuk utama situs web yang kuat fokus pada hasil dan bukan ide abstrak. Selanjutnya, kita ingin mengklik teks subtajuk tepat di bawah tajuk utama. Jadi saat ini subtajuknya berbunyi Paul Baker's and Inspired Live Book Tour. Dan itu spesifik untuk template asli dan tidak mendukung pesan baru kita. Jadi kita akan mengganti subtajuk dengan sesuatu yang berbunyi tata letak situs web modern yang jelas yang dibuat untuk menghentikan pengguliran dan memandu tindakan. Jadi baris ini memperkuat tajuk utama tanpa mengulanginya. Ini memberitahu pengunjung jenis desain apa yang dapat mereka harapkan dan bagaimana itu membantu mereka. Sekarang, mari kita pindah ke tombol-tombolnya. Mari kita klik tombol pertama di sebelah kiri. Saat ini tertulis By the Book. Jadi, mari kita ubah menjadi lihat contoh situs web. Dan ini menjadi panggilan untuk bertindak utama. Ini mengundang eksplorasi alih-alih meminta komitmen yang idealnya berada di atas halaman. Selanjutnya, klik tombol kedua di sebelah kanan dan saat ini tertulis Reserve a Ticket. Jadi, kita akan katakan mulai di Canva. Ini berfungsi sebagai tindakan sekunder yang lebih lembut dan sangat cocok dengan panduan Canva. Pada titik ini, kita belum mengubah jenis huruf atau warna. Pertama, kita ingin fokus pada struktur dan pesan karena desain modern selalu dimulai dengan kejelasan. Sekarang, klik pada gambar di sisi kiri Hero Section. Gambar ini awalnya dirancang agar terlihat seperti sampul buku, dan kita belum menggantinya. Sebaliknya, kita mengevaluasi cara kerjanya dalam tata letak. Jika gambar terasa terlalu dominan, perkecil sedikit atau kamu dapat menambahkan lebih banyak ruang di sekitarnya sehingga teks di sebelah kanan memiliki lebih banyak ruang bernafas. Ruang putih bukanlah ruang kosong. Itulah yang membuat desain terasa premium dan penuh niat. Jika kamu melihat teks deskriptif kecil di dalam gambar yang berbicara tentang buku atau rencana hidup, kamu dapat menghapusnya atau menggantinya dengan sesuatu yang sederhana seperti tata letak sederhana, pesan jelas, hasil nyata. Tapi ini sudah menyatu di dalam foto, jadi kita tidak bisa mengeditnya. Tapi kamu selalu bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang mendukung pesan kamu secara keseluruhan. Karena aku tidak bisa mengedit teks deskriptif di dalam gambar, aku akan lanjut menghasilkan gambarku sendiri menggunakan Magic Media di dalam Canva. Ini luar biasa. Kamu bisa mengetik kata-kata yang ingin kamu deskripsikan, dan itu akan menghasilkan gambar untukmu. Luar biasa. Mereka juga memiliki grafik, video, 3D, dan banyak lagi. Oke, jadi apa yang akan aku lakukan? Aku sebenarnya pergi ke bagian video dan aku mengetik coklat puring. Karena aspek visual itu benar-benar menarik, terutama jika kamu menjual coklat. Tapi ini akan menjadi contohku. Jadi mari kita lanjut mengganti video itu dengan gambar yang ada di sisi kiri. Kamu bisa melavisinya di latar belakang jika kamu menginginkannya besar dan berani. Tetapi, aku akan menaruhnya di sisi kiri. Kamu bisa membuatnya setinggi atau sekecil yang kamu inginkan. Tetapi kita ingin menambahkan teks dari tadi. Jadi di sini aku akan klik teks dan kemudian mari kita lakukan tambah kotak teks. Kemudian muncul di sisi kanan. Kemudian aku akan menyeretnya ke sini. Kemudian aku akan mengetik tata letak sederhana, pesan jelas, hasil nyata. Luar biasa. Jadi pastikan performatannya kohesif secara keseluruhan. Dan karena warna hitam tidak terlalu cocok dengan latar belakang
menggunakan coklat, aku akan mengubah warna jenis huruf ini. Mari kita lakukan sesuatu seperti ini. Mari kita lakukan warna putih agar menonjol. Kemudian, aku bisa membuat jenis hurufnya sedikit lebih besar. Sekarang, kita bisa membuat semuanya selaras. Ini adalah Poppins. Jadi, apa yang bisa aku lakukan di sini adalah membuat ini menjadi Poppins juga. Jadi, klik pada jenis huruf dan kemudian pilih Poppins. Jadi, dengan begitu, jenis hurufnya kohesif di kedua sisi. Apa yang baru saja kita lakukan adalah memodernisasi hero section tanpa mendesain ulang apapun. Kita tidak mengubah tata letaknya. Kita tidak melawan template. Kita memperjelas pesan dan meningkatkan panggilan untuk bertindak. Dan ini adalah persis bagaimana kamu harus mendekati desain situs web di Canva. Gunakan template sebagai struktur, lalu lapisi strategi di atasnya. Sekarang, setelah kita memperbarui kata-kata hero section, langkah selanjutnya adalah memastikan tipografi benar-benar mendukung pesan alih-alih melawannya. Jadi disinilah banyak template secara diam-diam berantakan. Naskahnya sangat kuat, tetapi halamannya masih terasa seperti template. Dan itu biasanya bermuara pada pilihan jenis huruf, spasi baris, dan hierarki, bukan warna atau gambar. Jadi kita bisa mulai dengan mengklik langsung pada tajuk utama yang sekarang berbunyi desain situs web yang sebenarnya menghasilkan konversi. Setelah dipilih, kita bisa pergi ke drop down jenis huruf dibilah alat. Jika jenis huruf saat ini hanya menunjukkan satu gaya dan tidak memberimu banyak fleksibilitas, kita akan menukarnya dengan sengaja. Kamu dapat memilih jenis huruf modern yang bersih seperti DM Sans, Interpoppins, atau Manrope. Manapun dari ini akan berhasil. Aku saat ini menggunakan Poppins dan aku sangat menyukainya. Jadi aku akan mempertahankannya. Tapi manapun dari ini akan berhasil. Tujuannya di sini bukan untuk menjadi trendy. Ini untuk memilih jenis huruf yang terbaca dalam sekejap dan terasa percaya diri tanpa berusaha terlalu keras. Jadi setelah jenis huruf baru diterapkan, jangan ubah ukuran jenis hurufnya dulu. Biarkan jenis huruf baru menetap secara visual dan luangkan waktu sejenak untuk merasakan bagaimana tajuk utama sudah terlihat lebih penuh niat. Dengan tajuk utama yang masih dipilih, klik ke opsi spasi di bilah alat atas. Kamu akan melihat kontrol berlabel spasi baris. Pengaturan ini mengontrol ruang antar baris teks, bukan di mana teks berada di halaman. Jadi, sesuaikan penggeseran spasi baris secara perlahan hingga kedua baris terasa terhubung, mudah dipakai, dan tidak sesak. Untuk tajuk utama hero, ini biasanya mendarat di antara 1,4 hingga 1,7. Tapi percayalah, pada matamu lebih dari angkanya. Setelah teks terasa seimbang dan tenang, kamu bisa berhenti menyesuaikan. Selanjutnya, klik pada subtajuk di bawahnya dan kita bisa mengubah teks ini ke keluarga jenis huruf yang sama dan kita gunakan di tajuk utama seperti yang kita lakukan di sisi kiri. Tapi dalam kasus ini, itu sudah berada di keluarga jenis huruf yang sama. Jadi dengan begitu, kita tidak perlu mengubah apapun, tapi ini agar semuanya terasa kohesif. Kemudian yang ingin kamu lakukan adalah memperkecil ukuran jenis huruf sedikit agar hierarkinya jelas. Jadi, tajuk utama harus memimpin segera dan kemudian subtajuk harus mendukungnya tanpa bersaing untuk mendapatkan perhatian. Milikku sudah diubah ukurannya, tetapi jika milikmu belum, silahkan lakukan. Setelah mengubah ukuran, kamu ingin membuka menu spasi lagi dan sedikit memperketat spasi baris sehingga subtajuk terasa lebih padat dan sekunder. Jadi, di sini kita bisa kembali ke pengaturan lanjutan dan spasi baris bisa sedikit lebih diminimalkan ke 1,4. Jika tajuk utama dan subtajuk terasa sama-sama keras, halaman tersebut terasa sangat membingungkan. Jadi, hierarki yang baik harus memandu mata secara otomatis tanpa usaha. Sekarang, alih-alih perhatian kamu ke spasi antara tajuk utama, subtajuk, dan tombol-tombol di bawahnya, jika semuanya terasa menumpuk terlalu rapat, kamu juga bisa menyeret elemen-elemen secara vertikal untuk memberi setiap bagian sedikit lebih banyak ruang bernafas. Jadi, kamu tidak mendesain ulang apapun di sini. Kamu hanya menciptakan ruang. Dan sekarang aku baru saja menciptakan ruang. Jadi, desain modern menyukai tata letak yang tenang daripada padat. Dan ruang putih bukanlah kosong. Itulah yang membuat halaman terasa premium dan penuh niat. Pada titik ini, kita bisa memperkecil tampilan, berhenti sejenak. Jadi, apa yang baru saja kita lakukan bukanlah desain ulang. Kita tidak menambahkan efek, animasi, atau bagian baru. Kita tidak menyentuh warna. Kita menyempurnakan pilihan jenis huruf, menyesuaikan spasi baris, memperjelas hierarki, dan meningkatkan spasi vertikal. Jadi, itulah yang mengubah template menjadi halaman yang didesain. Langkah ini lebih penting daripada yang disadari orang, karena tipografi adalah salah satu tercepat untuk membuat situs web terasa modern atau ketinggalan zaman. Kebanyakan orang berasumsi desain yang baik berasal dari warna atau visual, tapi kenyataannya itu berasal dari hierarki. Jadi seseorang dapat memahami halaman kamu dalam 3 detik. Tajuk utama dulu, teks pendukung kedua, tindakan ketiga, tipografi kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Untuk langkah ini, jangan sentuh jenis huruf dan jangan sentuh tata letak. Kita hanya mengerjakan tombol-tombol dan bagaimana mereka memandu tindakan. Jadi kita bisa mulai dengan mengklik langsung pada tombol dan berbunyi lihat contoh situs web. Jadi ia mendapat garis tepi ungu. Setelah dipilih, mari kita lihat bilah alat atas dan klik pada icon warna. Dan ini membuka panel warna kecil. Saat ini tombol ini menyatu dengan latar belakang
belakang dan tidak secara jelas memberitahu pengunjung apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tapi kita ingin ini menjadi tindakan utama. Jadi kita harus memilih warna netral yang sedikit lebih gelap daripada latar belakang krem. Kita tidak akan memilih hitam, tidak akan memilih biru, hanya coklat yang lebih dalam atau bahkan warna taupe. Jadi aku akan memilih Woodland Elk. Dan setelah kamu mengkliknya, itu segera diterapkan. Jadi setelah warna ditetapkan, kamu ingin berhenti. Kamu baru saja membuat tindakan utama yang jelas tanpa mendesain ulang halaman kamu atau menambahkan kebisingan visual. Selanjutnya, klik pada tombol kedua yang berbunyi mulai di Canva. Sekali lagi, klik icon warna di bagian atas. Dan tombol ini harus terasa sekunder. Jika sudah tidak memiliki isian dan hanya garis tepi tipis, biarkan persis seperti itu. Jika memiliki warna isian, hapus atau ubah menjadi sesuatu yang sangat terang, sehingga garis tepi tetap menjadi fitur domain. Jadi kamu bisa melakukan abu-abu muda atau kamu bisa melakukan oranye muda. Aku akan melakukan warna ini karena sedikit lebih terang dari latar belakang dan berada di bawah Decadent Desert jika kamu mencari palet. Tapi aturannya di sini sederhana dan penuh niat. Tombol utama diisi dan tombol sekunder pada dasarnya adalah garis tepi. Sekarang kita bisa memperbaiki spasi antara kedua tombol agar mereka terasa terhubung. Jadi klik sekali lagi pada tombol kiri. Kemudian kamu ingin menambah shift dan klik pada tombol kanan sehingga keduanya terpilih pada saat yang sama. Dengan kedua tombol terpilih, kamu bisa menyeret mereka sedikit lebih dekat secara horizontal. Tetapi kamu tidak menumpuk mereka satu atau mengubah perataan. Kamu hanya memperketat celahnya sehingga mereka terasa seperti sepasang alih-alih dua ide terpisah. Saat mereka terasa berkelompok, kamu bisa berhenti menyeret. Tapi milik kita sudah berpasangan, cukup baik secara spasi. Jadi kita akan membiarkannya apa adanya. Jika tata letak terasa seimbang dan rileks, kamu selesai. Tombol bukanlah dekorasi, mereka adalah instruksi. Jadi satu tindakan harus terasa jelas, yang lain harus terasa opsional. Dan itulah tujuan dari langkah ini, kejelasan bukan kompleksitas. Sekarang, setelah tata letak, pesan dan tombol berfungsi, kita akan melihat warna latar belakang hero section. Jadi langkah ini halus tetapi adalah salah satu alasan terbesar desain terasa modern alih-alih seperti template. Jadi pertama mari kita klik langsung pada area latar belakang, besar di belakang segalanya. Jadi bukan teksnya, bukan gambarnya, bukan tombol-tombolnya. Kamu ingin mengklik bagian krem itu sendiri. Jadi seluruh area hero terpilih. Jadi saat kamu mengklik hal yang benar, kamu melihat garis tepi ungu di sekitar seluruh bagian. Jadi sekarang kita kembali ke bagian warna. Sekarang inilah hal terpenting untuk dipahami tentang warna latar belakang tahun ini untuk trend design. Latar belakang tidak seharusnya menarik, ia seharusnya tenang. Situs web modern menggunakan warna latar belakang untuk menciptakan ketenangan bukan kontras. Jadi opsi yang paling aman dan paling penuh kasih sayang adalah warna netral yang lembut seperti putih tulang, krem hangat, pasir muda, abu-abu lembut, atau nada krem pucat semuanya bekerja dengan baik. Jadi warna-warna ini membiarkan citra tajuk utama dan tombol kamu menonjol tanpa bersaing untuk mendapatkan perhatian. Jika kamu sudah melihat warna netral di bagian warna dokumen, kamu dapat mencoba mengklik versi yang sedikit lebih terang dari apa yang sudah ada di sana. Dan ini sering membuat seluruh bagian terasa lebih luas dan premium tanpa mengubah suasana desain. Kamu juga dapat melihat bagian warna foto. Canva menarik warna langsung dari gambar dalam desain kamu yang berguna untuk kohesi. Jika kamu memilih warna yang sangat terang dari sini, ini membantu mengikat latar belakang dengan citra tanpa menambah kebisingan visual. Dan apa yang aku suka tentang Canva adalah mereka memiliki brand kit. Dan jadi apa artinya itu adalah kamu dapat mengunggah foto produk kamu dan warna-warna yang ada pada produk kamu. Jadi contohnya, mari kita ke Hershey's. Katakanlah kamu mengambil tangkapan layar atau kamu mengunggah halaman ini ke brand kit kamu. Canva secara otomatis akan mengunggah coklat spesifik ini karena saat kamu melihat coklat ini, kamu mengaitkannya dengan Hershey's. Jadi itu cara yang bagus untuk membuat produk dan situs web kamu terasa kohesif juga. Tapi apa yang ingin kamu hindari adalah warna saturasi tinggi pada latar belakang hero, terutama biru cerah, merah, atau gradien tebal, segera menarik perhatian dari pesan dan membuat halaman terasa sangat ketinggalan zaman atau terlalu promosional. Jika kamu mengklik sebuah warna dan itu membuat tajuk utama lebih sulit dibaca, itu adalah tanda kamu untuk membatalkannya. Warna latar belakang terbaik hampir menghilang. Kamu memperhatikan kontennya, bukan warnanya itu sendiri. Jika warna yang ada dari template sudah terasa terang, terbaca, dan seimbang, kamu tidak perlu memaksakan perubahan hanya untuk melakukan sesuatu. Warna latar belakang adalah tentang nada, bukan dekorasi. Jadi setelah latar belakang terasa lembut dan mendukung, kamu bisa berhenti menyesuaikannya. Lebih banyak perubahan di sini biasanya membuat desain menjadi lebih buruk, bukan lebih baik. Jadi itu saja untuk warna latar belakang. Kita tidak sedang mendekorasi, kita sedang menciptakan fondasi yang membiarkan hal lainnya bekerja. Sekarang setelah hero section selesai, bagian selanjutnya adalah menggunakan kembali desain ini untuk sosial. Jadi ini adalah salah satu pergeseran desain terbesar. Kamu tidak lagi mendesain grafik satu kali. Kamu sedang membangun sistem yang beradaptasi di seluruh platform. Sekarang di layar, kamu akan melihat panel ubah ukuran Canva. Jadi disinilah pendekatan sistem itu benar-benar menjadi hidup. Alih-alih mulai dari nol untuk setiap platform, Canva memungkinkan kamu mengambil satu keputusan yang kuat dan menerjemahkannya ke dalam beberapa platform seperti postingan Instagram, Story, grafik LinkedIn,
desain, bahkan header, semuanya dari tata letak yang sama. Apa yang penting di sini bukan ukuran mana yang kamu pilih, melainkan pola pikirnya. Saat kamu mengubah ukuran desain seperti ini, kamu tidak mengharapkan semuanya pas dengan sempurna. Faktanya, itu tidak akan pas dan itu normal. Platform yang berbeda memprioritaskan konten secara berbeda. Hero situs web dibuat untuk pengguliran dan eksplorasi. Grafik sosial dibuat untuk interupsi. Dan itulah mengapa mengubah ukuran bukan tentang menyalin. Ini tentang beradaptasi. Saat kamu membuat salinan untuk sosial, kamu menjaga bahasa visualnya, warnanya, tipografinya, nadanya sambil membiarkan hierarkinya bergeser. Tajuk utama menjadi lebih pendek, visual menjadi lebih dominan. Panggilan itu bertindak menjadi tersirat alih-alih eksplisit. Dan inilah cara merek modern tetap konsisten tanpa terlihat berulang. Satu desain, beberapa format, identitas yang sama. Setelah kamu memahami langkah ini, Canva berhenti menjadi alat template dan mulai berfungsi seperti sistem desain yang nyata. Pratinjau seluler dan pemeriksaan responsif. Jadi sekarang, setelah kita membahas fungsi ubah ukuran, hal terakhir yang selalu aku lakukan adalah memeriksa bagaimana tampilannya di seluler. Karena sekarang seluler bukan sekunder, biasanya itu adalah kesan pertama. Jadi di bagian atas layar, mari kita klik pratinjau di kanan atas. Dan ini mengalihkan desain ke tampilan ponsel. Jadi kamu bisa melihat bagaimana semuanya menumpuk secara vertikal. Cara kita melakukannya adalah di bagian atas alih-alih situs web, kita akan mengklik seluler. Saat ini terbuka. Jangan panik jika terlihat berbeda. Memang seharusnya begitu. Desain seluler bukan tentang menyusutkan tata letak desktop kamu. Ini jelas tentang hierarki. Jadi lihatlah urutan elemen saat kamu menggulir. Gambarnya muncul pertama, lalu tajuk utama, lalu teks pendukung, lalu tombol CTA. Jadi kamu ingin bertanya pada dirimu sendiri satu pertanyaan sederhana. Apakah ini masih masuk akal tanpa konteks? Jika tajuk utama terasa terpotong atau terlalu besar, kamu ingin lanjut dan sedikit memperkecil ukuran jenis huruf. Jika gambar terasa terlalu dominan, kamu selalu bisa memperkecilnya sedikit agar teks tidak terdorong terlalu jauh ke bawah lipatan. Dan jika tombol terasa sesak, seret mereka ke bawah untuk menciptakan ruang bernafas sehingga kamu tidak mendesain ulang sentuhan kamu. Langkah ini adalah tempat banyak desain. Canva gagal secara diam-diam karena orang tidak pernah memeriksa seluler, tapi desain modern responsif secara default. Jika itu berfungsi di seluler, hampir selalu berfungsi di tempat lain. Jadi setelah tata letak seluler terasa terbaca, tenang, dan penuh niat, kamu selesai. Dan itulah cara membuat grafik situs web modern di Canva. Dari hero section hingga banner sosial yang benar-benar terasa penuh niat. Jika video ini membantu, pastikan untuk like dan subscribe. Tautan Canva ada di bawah sehingga kamu dapat mulai mendesain grafik situs web kamu sendiri segera. Aku Airin dari My First Website. Terima kasih banyak kalian sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.